Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Rohmatun dengan NIM 2118342. Mahasiswi semester 5 dari program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melaksanakan tugas pada praktikum tilawah yang dilaksanakan pada semester gasal ini. Dalam praktikum tilawah saya ditugaskan yang pertama untuk tugasnya ada 3. Yang pertama yaitu membacakan surah Yusuf, surah As-Sajdah, surah Maryam, dan surah Al-Kahfi, lalu menyebutkan hukum bacaan yang ada dalam surah-surah tersebut. Dan tugas yang kedua yaitu melafalkan surah Al-Bayyinah, surah Al-Fil, surah At-Takatsur, dan surah Al-Qari'ah. Dan yang tugas yang ketiga yaitu menuliskan salah satu surah yang menjadi pilihan, yaitu surah Al-Fatihah, surah An-Nas, dan surah Al-Ikhlas. Untuk yang pertama yang akan saya bacakan atau akan yang saya laksanakan yaitu pada tugas yang pertama yaitu membacakan surah Yusuf, surah As-Sajdah, surah Maryam, dan surah Al-Kahfi. Untuk yang pertama yang surah yang akan saya bacakan yaitu surah Yusuf, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Qala inni layahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u yaj'aluhu fi ghabayatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum biamrihim hadza wa hum la yash'urun. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan hukum bacaan tajwid yang ada dalam surah Yusuf, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-10 ini saya bacakan ulang untuk ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Yaltaqidhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Di sini terdapat asyamsiyah pada bagian ba'dus sayyah karena di sini ada alif lam mim dan bertasydid, itu dinamakan dengan bacaan asyamsiyah ba'dus sayyarah. Terus pada nun sukun bertemu kaf itu dibaca dengan bacaan ikhfa hakiki, dan nun sukun bertemu ta in kuntum, dan sama dinamakan bacaan ikhfa hakiki, dan di sini terdapat mim sukun bertemu fa in kuntum fa'ilin. Mim sukun bertemu fa itu dinamakan dengan idhar syafawi,
Dan fa-nya itu dibaca panjang, dibaca mad tabi'i dan fa'ilin. Dan yang terakhir dibaca dengan mad arid lisukun. Untuk ayat yang ke-11 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Pada ayat yang ke-11 terdapat hukum bacaan. Yang pertama itu qalu itu dibaca panjang, dinamakan dengan mad tabi'i. Qa dibaca mad tabi'i, lu-nya dibaca mad tabi'i, dan ya-nya itu dibaca panjang bertemu dengan alif. Itu dinamakan mad jaiz munfasil. Itu karena dibaca panjang dan bertemu alif di lain kalimat. Dan ba-nya itu dibaca mad tabi'i, na-nya dibaca mad tabi'i, ma-nya itu dibaca mad tabi'i, terus di sini la-nya juga dibaca mad tabi'i, dan sebelum ke hunnah itu terdapat bacaan la ta'manna, atau biasa yang ada di dalam ilmu gharib itu dinamakan bacaan ismam. Ismam itu bibir mencucu di tengah-tengah dengung. Seperti contohnya yang terdapat dalam surah Yusuf ayat yang ke-11 ini. La ta'manna itu dinamakan bacaan ismam. Dan di sini terdapat juga bacaan hukum bacaan. Manna itu dinamakan hunnah, ala la-nya itu dibaca panjang, dinamakan mad tabi'i. Yusuf, yu-nya itu dhammah bertemu dengan wawu, itu dinamakan mad tabi'i. Dan wa inna dengung dinamakan hunnah, wa inna. Dan lahu lana, hu-nya itu dibaca mad tabi'i, na-nya dibaca mad tabi'i, lana swihun. Yang terakhir ada bacaan mad arid lisukun. Untuk ayat yang ke-12 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Untuk pada ayat yang ke-12 terdapat hukum bacaan. Yang pertama itu ada ro. Ro-nya di sini ro sukun, tapi sebelum sukun itu sebelum sukun ada huruf fathah, jadi dinamakan ro tafhim. Dan hu-nya itu di sini terdapat na. Na-nya itu dibaca panjang, dibaca mad tabi'i, dan ada tanwin bertemu dengan huruf ya, yaitu dinamakan idgham bi gunnah. Dan ro-nya itu dibaca tafhim. Dan ada wa yal'ab, yaitu dibaca dengan hukum bacaan qalqalah sughra. Wa inna-nya itu dengung dibaca gunnah, lahu hu-nya dibaca panjang mad tabi'i, laha hanya itu dibaca panjang mad tabi'i, dan lahafidhun. Yang terakhir terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Dan yang ayat yang ke-13 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yazununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Di sini terdapat hukum bacaan inni. Ni-nya itu dibaca dengung, dinamakan gunnah. La yazununi, ni-nya itu dibaca panjang dan bertemu dengan alif, dinamakan mad jaiz munfasil. Dan nun sukun bertemu ta dibaca dengan ikhfa hakiki. Dan habu bunya dibaca panjang mad tabi'i, hi-nya dibaca panjang mad tabi'i, wa akho-nya dibaca panjang mad tabi'i. Nun sukun bertemu ya, ayya ulahu, ayya nun sukun bertemu ya, berarti hukum bacaannya idgham bi gunnah. Lahudhi'bu, di sini lahudhi'bu terdapat hukum bacaan asyamsiyah. Dan nun sukun bertemu dengan ta. Wa antum itu ikhfa hakiki. Dan mim sukun bertemu huruf ain, itu dinamakan idhar syafawi. Nun sukun bertemu dengan ha dinamakan idhar khalqi. Dan ho itu dibaca panjang mad tabi'i. Dan yang terakhir terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Untuk ayat yang ke-14 saya bacakan ulang.
Oh, bismillahirrahmanirrahim. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khosirun. Qalu itu terdapat hukum bacaan mat tabi'i, nun sukun bertemu dengan alif dibaca dengan hukum bacaan idhar. La akalahu dhi'bu. Akalahu dhi'bu itu asyamsiyah, terus wa nahnu usbatun ada dhammah tanwin bertemu dengan alif itu dinamakan idhar. Lalu inna itu dibaca gunnah dan nanya itu dibaca panjang bertemu dengan alif dinamakan mad jaiz munfasil, dan tanwin fathah tanwin itu bertemu dengan huruf lam dinamakan idgham bila gunnah, dan kha itu dibaca panjang mad tabi'i, ro-nya itu ro tafhim, dan yang terakhir terdapat hukum bacaan mad arid disukun. Untuk ayat yang ke-15 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghabayatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun. Baik, untuk yang pertama yang terdapat hukum bacaan pada ayat ke-15 itu falamma, lamma itu dibaca dengung, itu dinamakan gunnah, dan falamma itu ma-nya dibaca panjang mat tabi'i, dhahabu bu-nya dibaca panjang mat tabi'i, lalu bihi hi-nya dibaca panjang mat tabi'i, wa ajma'u itu dinamakan mad jaiz munfasil, u-nya dibaca panjang itu bertemu dengan alif, dan nun sukun bertemu dengan ya dinamakan idgham bi gunnah. Lalu lu-nya itu panjang ayyaj'alu mat tabi'i, dan fi-nya itu dibaca mat tabi'i, goya ya-nya panjang dibaca mat tabi'i, goya batil jub, til-nya itu dibaca dengan al-qamariyah, dan jub-nya itu dibaca dengan qalqalah kubra. Wa auhayna, na-nya itu dibaca panjang dinamakan mad jaiz munfasil, latunabbi'annahum, annahum itu dibaca gunnah sebab dengung, dan mim sukun bertemu dengan ba dinamakan ikhfa syafawi, dan bi amri mim sukun bertemu dengan ro idhar syafawi, dan ro-nya itu dinamakan ro tartib, dan mim sukun bertemu dengan huruf ha dinamakan idhar syafawi, dan hadza itu dinamakan mad tabi'i, wa hum mim sukun bertemu lam itu idhar syafawi, dan la-nya itu dibaca mad tabi'i, yash'urun ro-nya itu dibaca tafhim, dan yang terakhir dibaca mad arid bisukun. Baik, untuk yang selanjutnya surah yang kedua yaitu surah As-Sajdah. Di surah As-Sajdah ini saya akan membacakan dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuddi bima kuntum ta'malun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sahabbu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una
rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan hukum bacaan yang ada pada surah As-Sajdah dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Untuk ayat yang ke-13 ini saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Untuk hukum bacaan yang pertama yang terdapat pada ayat ke-13 yaitu terdapat la'a. Walau syi'na, yang pertama ada na-nya itu panjang dibaca mad tabi'i, lalu la'a, a-nya itu dibaca panjang dengan mad tabi'i. Terus la'ataina, na-nya dibaca panjang dengan mad tabi'i. Kulla nafsin huda, terdapat kasrah tanwin bertemu dengan huruf ha, itu dinamakan idhar. Terus ga-nya itu panjang dinamakan mad tabi'i, hanya panjang dinamakan mad tabi'i. La-nya panjang dibaca mad tabi'i. Nun sukun bertemu dengan ha, itu dinamakan idhar. Dan haqqal qawlu, qal itu terdapat hukum bacaan al-qamariyah. Dan minni itu terdapat hukum bacaan gunnah. Dan la'an, mim sukun bertemu dengan huruf lam, itu dinamakan idhar syafawi. Lalu anna itu dengung dibaca dengan hukum bacaan gunnah. Jahannama juga dinamakan dengan hukum bacaan gunnah. Lalu minal jinnati, minal nalnya itu dibaca dengan hukum bacaan al-qamariyah. Dan jinnati gunnah. Lalu wan nasi itu dinamakan dengan hukum bacaan asyamsiyah. Dan ajma'in yang terakhir itu terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Untuk ayat yang ke-14 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khudli bima kuntum ta'lamun. Wadhuqu 'adzabal khudli bima kuntum ta'malun. Maaf. Untuk yang pada ayat yang ke-14 ini, untuk hukum bacaan yang pertama itu fadhu, dunya itu dibaca panjang mad tabi'i, hu-nya itu dibaca panjang mad tabi'i, bima, ma-nya itu dibaca panjang mad tabi'i, nasi, si-nya itu dibaca panjang mad tabi'i. Lalu ada terdapat mim sukun bertemu dengan huruf lam, itu dinamakan dengan idhar syafawi. Dan liqa'a, ko-nya itu dibaca panjang dan bertemu dengan huruf hamzah, berarti dinamakan mad wajib muttasil. Dalam satu kalimat itu dinamakan mad wajib muttasil. Dan yaumikum, mim sukun bertemu dengan ha, itu dinamakan idhar syafawi. Dan hanya itu dinamakan mad tabi'i. Lalu inna-nya itu dibaca gunnah, nasi mad tabi'i, si-nya itu dibaca mad tabi'i, na-nya itu dibaca mad tabi'i, nasinakum. Lalu mim sukun bertemu dengan huruf wawu dinamakan idhar syafawi. Terus ku-nya itu dibaca dengan idhar syafawi. Da-nya itu dibaca dengan hukum bacaan mad tabi'i. Lalu balnya itu dinamakan dengan al-qamariyah. Lalu ma-nya itu dibaca dengan mad tabi'i. Khuldi bima, itu ma-nya dibaca mad tabi'i. Terus kuntum, nun sukun bertemu ta dinamakan ikhfa hakiki. Lalu mim sukun bertemu dengan huruf ta, itu dengan dibaca dengan idhar syafawi. Lalu yang terakhir ada mad arid lisukun. Untuk ayat yang ke-15 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladina idza dzukiru biha
Lukiru biha kharru sujjadan wa sahabbu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Untuk ayat yang ke-15 ini hukum bacaan yang pertama itu ada gunnah, inna, lalu ada mahnya itu dibaca panjang matobi'i, terus biaya a-nya itu dibaca panjang matobi'i, ya-nya dibaca panjang matobi'i, biayatinal, nalnya itu dinamakan dengan asyamsiyah, lalu di-nya dibaca matobi'i, ida-nya itu matobi'i, lukiru, ro-nya itu dibaca tafhim lalu dibaca panjang dinamakan matobi'i, biha hanya matobi'i, lalu kharru, ru-nya itu dibaca ro tafhim lalu dibaca panjang kharru matobi'i, sujada ada tanwin, fathah tanwin itu bertemu dengan huruf wawu dinamakan ilgham bi gunnah, lalu wasahab wasabahu punya itu dibaca panjang matobi'i, lalu bihamdi mim sukun bertemu dengan dal itu dibaca dengan izhar syafawi, lalu ro-nya itu dibaca tafhim, mim sukun bertemu dengan huruf wawu dinamakan izhar syafawi, lalu mim sukun bertemu dengan lam sama dibaca dengan hukum bacaan izhar, lalu la yastakbirun, ro-nya itu dibaca tafhim, lalu yang terakhir dengan mad arid lis sukun. Untuk ayat yang ke-16 saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbuhum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Untuk hukum bacaan yang terdapat pada ayat yang ke-16 ini, yang pertama itu ada ja-nya itu dibaca panjang matobi'i, fa-nya juga dibaca panjang matobi'i, lalu nu-nya itu dibaca panjang matobi'i, hum mim sukun bertemu huruf selain dan ba, di sini bertemu dengan ain itu dinamakan izhar syafawi, lalu nilnya itu dinamakan hukum bacaan al-qamariyah, madha-nya dibaca matobi'i, itu dinamakan qalqalah sughra, u-nya itu dibaca panjang matobi'i, ro-nya dibaca ro tafkhim, rabbuhum itu mim sukun bertemu dengan huruf kha dibaca dengan izhar syafawi, lalu khaufau atau fathah tanwin bertemu dengan huruf wa itu dinamakan idgham bi gunnah, lalu tama'au sama fathah tanwin bertemu dengan huruf wa dinamakan idgham bi gunnah, lalu mim di sini terdapat mim bertemu dengan tasydid atau dinamakan dengan gunnah dibaca dengung, ro-nya itu dinamakan ro tafkhim, lalu na-nya itu dibaca panjang, razaqna itu matobi'i, lalu terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ya dinamakan izhar syafawi, lalu nun sukun bertemu dengan fa yunfiqun, nun sukun bertemu fa itu dinamakan izhar syafawi, bukan izhar syafawi tetapi ikhfa, nun sukun bertemu fa itu dinamakan ikhfa, lalu yunfiqun, yang terakhir mad arid lis sukun. Untuk selanjutnya pada surah yang ketiga yang akan saya bacakan yaitu pada surah Maryam, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati
wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Untuk untuk selanjutnya saya akan membacakan hukum bacaan yang terdapat pada surah Maryam dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Untuk ayat yang pertama terdapat hukum bacaan yaitu mad lazim musyaqqal harfi. Mengapa dibaca hukum bacaan mad lazim musyaqqal harfi? Karena di sini diidghamkan dan pada hukum bacaan mad lazim musyaqqal harfi yaitu dibaca 3 alif 6 harokat. Seperti contohnya di sini pada ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Selanjutnya pada ayat yang kedua terdapat hukum bacaan. Sebelum saya menyebutkan, saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang pertama terdapat hukum bacaan ro. Ro-nya itu dibaca tafhim. Dan ro yang kedua sama dibaca tafhim. Ro yang ketiga dibaca tafhim yaitu dzikru rahmati rabbik. Ro-nya dibaca tafhim, lalu abdahu, ba-nya itu dibaca dengan qalqalah sughra. Lalu ada hu-nya itu dibaca dengan mad tabi'i, zakari. Ro-nya itu dibaca dengan ro tarqib. Lalu pada ayat yang ketiga yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idna da rabbahu nidaan khafiyya. Idna, na-nya itu dibaca panjang mad tabi'i, lalu da-nya itu dibaca panjang mad tabi'i, ro-nya itu dibaca dengan hukum bacaan ro tafhim, lalu hu-nya itu dibaca dengan mad tabi'i, nidaan itu dibaca dengan mad wajib muttasil. Lalu terdapat fathah tanwin bertemu dengan kha itu dinamakan dengan idhar. Lalu khafiyah itu dibaca dengan hukum bacaan mad iwad karena di sini terdapat tanwin dan dibaca dengan fathah bertemu dengan waqaf. Seperti contohnya khafiyan dibaca dengan khafiyah. Lalu yang pada ayat yang keempat yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Untuk hukum bacaan yang terdapat pada ayat keempat, yang pertama yaitu qala, q-nya itu dibaca dengan panjang itu mad tabi'i, lalu qala rabbi, ro-nya itu dibaca dengan ro tafhim. Rabbi inni itu dibaca dengan dengung, dinamakan dengan gunnah. Lalu ni-nya itu dibaca panjang, dinamakan ilqam mad tabi'i. Lalu wahanal, nalnya itu al-qamariyah. Lalu admu minni dibaca gunnah, minni itu. Lalu matninya itu dibaca dengan mad tabi'i karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Lalu washta'ala ar-ra'su, la ra'su itu bertemu dengan alif dan bertasydid, dinamakan dengan asyamsiyah. Ro-nya itu dibaca tafhim. Syaibah, ban itu ada fathah tanwin bertemu dengan wawu, dinamakan ilqam bi gunnah. Syaibau walam, ada mim sukun bertemu dengan huruf alif, dinamakan idhar syafawi. Lalu nun sukun bertemu dengan ba, dinamakan iqlab. Du'aika, a-nya itu dibaca panjang dan bertemu dengan hamzah, dinamakan mad wajib muttasil. Lalu ro-nya itu dinamakan dengan ro tafhim
bidu'aika rabbi syaqiyya. Syaqiyya itu yang terakhir itu dibaca mad iwad karena di sini fathah tanwin bertemu dengan waqaf, dibaca fathah itu dinamakan mad iwad. Seperti contohnya rabbi syaqiyyan dibaca dengan rabbi syaqiyya. Lalu pada ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang kelima, saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Wa inni pada ayat yang kelima untuk hukum bacaannya yaitu yang pertama wa inni, ni-nya itu dibaca dengung dinamakan gunnah. Lalu khiftul, tulnya itu dibaca dengan al-qamariyah. Lalu khiftul mawa, wa-nya itu dibaca panjang mat tabi'i. Nun sukun bertemu dengan wawu miwaro, itu dinamakan dengan ilgham bi gunnah. Lalu ro-nya dibaca dengan mad wajib mutasil karena di sini bertemu dengan hamzah, ro-nya dibaca panjang. Miwaroi, i-nya itu dibaca dengan mad tabi'i. Lalu waka, ka-nya itu dibaca dengan mad tabi'i. Terus terdapat mim sukun bertemu dengan ro, itu dinamakan idhar syafawi. Lalu ro-nya itu dibaca ro tafkhim. Wakana timroati, ti-nya itu dibaca dengan mad tabi'i, a-nya itu dibaca dengan mad tabi'i. Wakana timroati agiron, lalu ro-nya itu dibaca dengan ro tafkhim. Terdapat fathah tanwin bertemu dengan huruf fa dinamakan ikhfa. Lalu wahabli, ba sukun itu dibaca dengan qalqalah sughra. Lalu li itu dibaca panjang mad tabi'i. Terdapat nun sukun bertemu dengan lam, huruf lam itu dinamakan idgham bila gunnah. Lalu nun sukun bertemu dengan kaf, dibaca dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Lalu waliya itu dinamakan mad iwad. Untuk ayat yang keempat yaitu surah Al-Kahfi. Untuk surah Al-Kahfi dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Untuk hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Kahfi dimulai dari ayat yang pertama, yaitu yang pertama ada mim sukun bertemu dengan huruf dal, alhamdu itu dibaca dengan idhar syafawi. Lalu lillahil ladzi itu hukum bacaan asyamsiyah hilladzi. Lalu di-nya itu dibaca hukum bacaan mad jaiz munfasil. Lalu nun sukun bertemu dengan za itu dinamakan mad
maksud saya dinamakan hukum bacaan ikhfa. Lalu ala anzala ala, la-nya itu dibaca dengan mat tabi'i, abdihi, ba-nya dibaca dengan qalqalah surah, hil itu dibaca dengan al-qamariyah, abdihil kita, ta-nya itu dibaca dengan mat tabi'i. Terus terdapat mim sukun bertemu dengan ya, walam ya, itu dinamakan idhar syafawi. Lalu wa yaj'al lahu, nya dibaca mat tabi'i, iwaja itu yang terakhir dibaca hukum bacaan mat iwan. Lalu untuk yang kedua ini, pada ayat yang kedua ini saya bacakan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyaman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Sebelum ke ayat yang kedua ini perlu diketahui di sini terdapat bacaan sakta, yaitu iwaja qayyima, yaitu kenapa dinamakan bacaan sakta? Karena di sini sakta itu berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Contohnya ini terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2, maksudnya ayat 1 yang menuju ayat kedua, yaitu iwaja qayyima, itu dinamakan bacaan sakta. Untuk hukum bacaan yang terdapat pada ayat yang kedua, yang pertama itu qayyimal, terdapat tanwin, fathah tanwin bertemu dengan huruf lam, itu dinamakan ilgham bila gunnah. Lalu nun sukun bertemu dzal, itu dinamakan ikhfa hakiki. Lalu ro-nya itu dibaca dengan ro tafhim. Adapun di sini terdapat fathah tanwin bertemu dengan shin, itu dinamakan ikhfa. Lalu di-nya itu dibaca mat tabi'i. Lalu fathah tanwin bertemu dengan huruf mim syadidam, itu dinamakan ilgham bi gunnah. Lalu nun sukun bertemu dengan lam, itu dinamakan ilgham bila gunnah. Lalu nun sukun bertemu dengan huruf ha min ladunhu, mohon maaf, nun sukun bertemu dengan lam itu min ladunhu, di sini dinamakan dengan ilgham bila gunnah. Lalu nun sukun bertemu dengan hu, itu dinamakan idhar. Lalu wayubashiral, ro-nya itu dinamakan hukum bacaan ro tafhim. Lalu terdapat hukum bacaan al-qamariyah. Lalu mukmini, ni-nya itu dibaca mat tabi'i. Nalladzi itu dinamakan asyamsiyah, di-nya itu dibaca mat tabi'i. Ya'malu mat tabi'i. Nasra itu dinamakan asyamsiyah karena di sini alif lam bertemu dengan di depan, di selanjutnya itu bertasydid, na-nya itu bertemu dengan huruf alif lam mim, dan bertasydid dinamakan asyamsiyah. Lalu so-nya itu dibaca mat tabi'i. Ya'maluna sholihah, hanya itu dibaca dengan mat tabi'i. Anna-nya itu dibaca dengan gunnah. Lahum ajran hasanah, mim sukun bertemu dengan huruf alif dibaca dengan idhar syafawi. Lalu ro tanwin bertemu dengan huruf ha dinamakan idhar. Lalu ro-nya itu dibaca dengan ro tafhim, dan hasanah itu dibaca dengan mat iwan. Lalu untuk ayat yang ketiga saya bacakan ulang. Makithina fihi abada, ma-nya itu dibaca dengan mat tabi'i, fi-nya itu dibaca dengan mat tabi'i, fi-nya itu dibaca dengan mat tabi'i, abada dibaca dengan mat iwan. Untuk ayat yang keempat, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, wa yunzira, nun sukun bertemu dengan dzal, itu dinamakan ikhfa. Lalu ro-nya itu dinamakan dengan ro tafhim. Terdapat hukum bacaan dibaca asyamsiyah. Rolladhi itu asyamsiyah. Lalu di-nya itu dibaca mat tabi'i. Qalu, lu-nya
Qalu dibaca panjang itu dinamakan mad tabi'i. Qalu takhadallah, di sini terdapat lafzul jalalah dibaca dengan hukum bacaan lafzul jalalah tafkhim dibaca tebal. Khadallahu walada, dan yang terakhir itu di hukum bacaan mad iwad. Untuk yang terakhir pada ayat yang kelima yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Malahum bihi ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Pada ayat yang kelima terdapat hukum bacaan yang pertama itu malahum min sukun bertemu dengan ba dinamakan ikhfa syafawi. Lalu hinya itu mad tabi'i, nun sukun bertemu dengan huruf ain dibaca idhar. Lalu terdapat min sukun mim tanwin kasrah tanwin bertemu dengan wawu, itu dinamakan hukum bacaan mad bukan mad tetapi ilgham bi gunnah. Lalu la-nya dibaca panjang mad tabi'i, alif dibaca panjang mad tabi'i, wala li abaihim, ba-nya itu panjang dibaca dengan mad wajib muntasil. Lalu mim sukun bukan tetapi ro-nya itu dibaca dengan ro tafkhim. Lalu fathah tanwin bertemu dengan ta, kalimatan itu dinamakan bukan mad tetapi ikhfa. Lalu takhru, ro-nya itu dibaca mad bukan mad tetapi ro tafkhim. Lalu nun sukun bertemu dengan alif itu dinamakan idhar. Lalu wa-nya itu dibaca panjang min afwa mad tabi'i. Lalu selanjutnya terdapat nun sukun bertemu dengan ya, itu idgham bi gunnah. Lalu iyaqulu dibaca panjang, qulu itu mad tabi'i. Illa kadhiba terdapat hukum bacaan mad iwad. Untuk tugas yang pertama yang membacakan surah dimulai dari surah Yusuf sampai dengan surah Al-Kahfi, lalu menyebutkan hukum bacaannya. Selanjutnya kita akan pada tugas yang kedua yaitu melafalkan surah Al-Bayyinah, surah Al-Qari'ah, surah At-Takatsur, dan surah Al-Fil. Baik, selanjutnya pada tugas yang kedua yaitu melafalkan surah Al-Bayyinah, surah Al-Qari'ah, At-Takatsur, lalu yang terakhir surah Al-Fil. Dimulai dari surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri
الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Shadaqallahul Adzim. Baik, untuk yang ketiga atau tugas yang ketiga yaitu saya akan menuliskan salah satu surah yang menjadi pilihan, yaitu ada 4 surah, yaitu Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا